Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pernahkah kamu penasaran akan sesuatu hal? Misalnya, kamu penasaran dengan museum terbesar di dunia? Penasaran dengan mengapa kunang-kunang memiliki cahaya? Penasaran dengan perpustakaan terbesar di dunia? Atau apakah kamu penasaran dengan sekolah kamu sendiri atau SMP Asli Sumedang? Kalau kamu penasaran akan sesuatu hal itu, apakah yang akan kamu lakukan? Kalau jawaban kamu adalah mencari tahu, artinya jawaban kalian benar. Kita masuk ke pembelajaran bab 4, menyibak ilmu dalam laporan hasil teks observasi. 1. Pengertian teks hasil observasi. Observasi adalah peninjauan secara cermat atau aktivitas berupa pengamatan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau suatu situasi. Jadi, yang dimaksud dengan teks hasil laporan observasi adalah teks yang berisi tentang informasi suatu objek atau situasi setelah dilakukan investigasi atau penelitian secara sistematis dan berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan. 2. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. A. Ciri umum teks laporan hasil observasi. Pertama, berisi pembahasan mengenai objek tertentu, misalnya binatang, tumbuhan, kejadian, museum, atau tentang pantai. Kedua, informasi dalam teks laporan hasil observasi sudah terklasifikasi. Artinya terklasifikasi adalah penjelasan tentang objek yang dikaji itu menjadi beberapa bagian. Misalnya,
Jika objeknya berupa binatang, maka binatang itu dapat dijelaskan dengan klasifikasi tentang cara hidupnya, jenisnya, atau gambaran fisiknya. Ketiga, pembahasan dipaparkan secara sistematis dan rinci. Artinya sistematis, penjelasan tentang objek yang dikaji atau diteliti itu dijelaskan secara berurutan. Keempat, berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Di dalamnya tidak boleh terdapat pendapat pribadi dari penyusun atau penulisnya, akan tetapi ditulis dengan sesuai apa yang diteliti. B. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Pertama, mengandung istilah-istilah khusus. Misalnya dalam bidang kedokteran, istilah khususnya adalah seperti antibiotik, suntik, imunisasi, dan lain sebagainya. Kedua, mengandung kalimat definisi. Biasanya kalimat definisi menggunakan kata adalah atau kata merupakan. Ketiga, mengandung kalimat klasifikasi. Nah, di sini adalah berupa pembagian-pembagian dalam menjelaskan objek. 3. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan atau menyajikan informasi mengenai suatu objek atau situasi yang sifatnya fakta yang bisa dibuktikan setelah dilakukannya sebuah investigasi atau penelitian. Nah, selanjutnya untuk peserta didik kami, kita akan mengetahui bagaimana cara menyimpulkan isi teks laporan observasi. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kamu harus membaca terlebih dahulu isi teks observasi dengan saksama. Kemudian, identifikasilah gagasan utama yang ada di dalamnya, bisa kamu lakukan per paragraf. Ketiga, tuliskanlah gagasan-gagasan utama yang kamu temukan tadi, kemudian rangkaikanlah menjadi sebuah pernyataan yang ringkas.